Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Bersama dengan program Morning Call GPIB, kita akan bersama-sama mendengar serta merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-33. Namun sebelum itu mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk kehidupan yang masih Tuhan beri kepada kami. Untuk nafas hidup, kekuatan, semangat, sukacita menyambut hari ini. Karena itu ya Tuhan Yesus, sebelum kami menapaki hari-hari kami, kesibukan yang kami akan jalani, kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tercurah kepada kami sehingga firman Tuhan yang kami baca renungkan dapat kami terima, dapat kami terapkan dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, karena kami umat-Mu siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman hidup kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 26 sampai 33 menyatakan, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, semakin dibabat semakin merambat. Itulah kehidupan kekristenan ketika ancaman, penolakan, bahkan penganiayaan telah dialami mulai dari gereja masa lampau hingga gereja masa kini. Namun ternyata kuasa Allah sungguh tidak dapat dibungkamkan oleh berbagai-bagai penganiayaan, penolakan maupun penderitaan. Ancaman, penolakan juga dialami oleh para rasul pada saat itu ketika mereka mengajar tentang Yesus. Mereka memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang. Ada yang menerima tetapi juga ada yang tidak menerima. Sehingga para rasul dalam pembacaan Alkitab kita, mereka diperhadapkan kepada sebuah mahkamah agama. Karena imam besar sangat melarang mereka untuk mengabarkan atau mengajarkan tentang Yesus. Namun yang menjadi hal yang luar biasa adalah keberanian para rasul untuk bersaksi tentang Yesus. Apa yang menjadi dasar dari keberanian mereka untuk mengajar
dan memberitakan tentang Yesus, ternyata kita boleh menemukan itu di ayat yang ke-29. Disinilah letak keberanian, kekuatan dari para rasul untuk terus mengajarkan tentang Yesus. Bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bahwa bersaksi tentang Yesus itu menunjukkan kepatuhan atau ketaatan kepada Allah daripada kepada manusia. Juga dikatakan di ayat yang ke-30 bahwa bersaksi itu merupakan wujud percaya kepada Yesus yang bangkit, yang dibangkitkan Allah. Juga di ayat yang ke-31 bahwa bersaksi adalah mengakui bahwa Yesus adalah pemimpin dan juru selamat, supaya banyak orang dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak mudah untuk bersaksi. Tidak mudah untuk menyatakan kebenaran. Karena pasti begitu banyak ancaman, begitu banyak penolakan. Tetapi ternyata firman Tuhan diberitakan kepada saya dan Bapak Ibu, mengajak saya dan Bapak Ibu untuk menjadi saksinya. Bahwa kita tidak boleh dibungkamkan oleh karena situasi dan kondisi, tetapi justru kita dipakai Tuhan untuk menjadi Petrus dan para rasul masa kini, untuk terus bersaksi tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena Roh Kudus pasti akan dikaruniakan kepada kita dalam kita menyampaikan kesaksian itu. Ayat 32 menyatakan itu. Bahwa Roh Kudus dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia, yang mau patuh, yang mau taat. Dan bukankah bersaksi menunjukkan tentang ketaatan kita kepada Tuhan, menunjukkan tentang kasih kita kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kehidupan ini. Bersaksi juga mau mengajak kita semua untuk menyadari atau meyakini bahwa Tuhan Yesus bangkit. Dan kita mau percaya itu, bahwa Tuhanku, Tuhanmu bangkit dan hidup serta masih melakukan karyanya hingga pada saat ini. Oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar bagi saya dan Bapak Ibu untuk bersaksi. Mungkin pandemi belum berakhir. Ancaman-ancaman menjelang Paskah pun sebagai umat Kristiani, umat yang percaya kepada Tuhan, kita pun mengalami itu. Tetapi ternyata kita tidak boleh dibungkamkan. Kesaksian kita tidak boleh dibungkamkan oleh keadaan, oleh situasi apapun. Karena pasti Roh Kudus akan diberikan untuk saya dan Bapak Ibu untuk tetap menjadi alatnya, menjadi kesaksian. Bukan untuk nama kita yang dimuliakan, diagungkan, tetapi nama Tuhan yang dipermuliakan dan yang diagungkan. Itulah juga yang dikatakan oleh seorang Farisi dalam mahkamah agama itu, yaitu Gamaliel. Untuk Gamaliel membiarkan para Petrus dan para rasul untuk terus menyiarkan kebenaran tentang Yesus. Karena toh pada akhirnya buah-buah itulah yang terlihat. Buah dari kesaksian itulah yang akan terlihat. Bertahankah dia ataupun tidak bertahan. Itu juga yang mau menjadi kekuatan buat saya dan Bapak Ibu. Penyadaran buat saya dan Bapak Ibu. Bahwa kesaksian yang bukan berdasarkan kepada kemuliaan diri, tetapi berdasarkan kepada kebaikan, kemurahan, kebajikan Tuhan, serta
berniat untuk mengagungkan Tuhan, percayalah, maka kesaksian kita tidak akan pernah sia-sia. Kesaksian kita akan berbuahkan banyak hal. Dan tentu saja bukan hanya melalui perkataan kita bersaksi, tetapi melalui sikap hidup kita. Karena sejatinya sikap hidup adalah khotbah yang tidak terbantahkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita bersama untuk kita terus maju di dalam Tuhan, untuk kita tetap mau dipakai oleh Tuhan, menjadi alat, menjadi saksinya di mana saja dan kapan saja. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami renungkan bersama. Kami dipakai Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi alat, menjadi saksi-saksi di masa kini. Karena itu biarlah keraguan kami ditepis, ketakutan kami dihilangkan, gantikanlah dengan keberanian untuk bersaksi, sehingga kami terus maju bersama dengan Tuhan. Melalui perkataan kami bersaksi tentang kemurahan kebaikan Tuhan. Juga melalui sikap hidup kami yang sungguh-sungguh dapat dilihat orang. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk terus boleh menjadi penolong kami dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, dalam kami melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengar. Maka kami akan menjalani hari ini ya Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami, peganglah tangan kami, sehingga kami boleh menapaki, menelusuri, bahkan ketika pergumulan datang, kami pun semakin dikuatkan dan kami semakin mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berseru kepada Allah Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat menelusuri hari ini bersama dengan Tuhan dan terus dipakai menjadi alat kesaksiannya. Tuhan ditinggikan.